Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayolah Bapak azakumullah. Kembali kita melanjutkan perjalanan kita yang kedua, yaitu dari kitab Tauhidil ladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Dari kitab Tauhid yang ia merupakan hak Allah yang wajib dipenuhi oleh hambanya. Kita masih berada di bab yang ke-33, yaitu bab qaulillahi ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal jika kalian orang-orang yang beriman. Kita sudah katakan, dan kita masih berada di muqaddimah dari bab ini, dan sudah kita katakan bahwasannya maksud dari bab ini adalah penjelasan bahwa tawakal adalah ibadah. Dan apabila dipalingkan kepada selain Allah, maka hamba tersebut jatuh ke dalam perbuatan syirik. Kemudian kita juga sudah mengatakan bahwasannya tawakal secara syariat, yaitu seorang hamba menampakkan kelemahannya dan dia bersandar hanya kepada Allah saja. Juga kita sudah bawakan perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim dan juga Al-Imam Ibnu Rajab tentang berkaitan dengan hakikat tawakal. Ya, hakikat tawakal yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian kita sudah juga masuk kepada muqaddimah yang ketiga, yaitu tawakal tidaklah dapat dilakukan kecuali dengan beberapa perkara, atau artinya kiat-kiat agar kita bisa bertawakal. Dengan kata lain, kita sudah bahas yang pertama, yaitu mewujudkan tauhid rububiyah dan tauhid asma was sifat serta tauhid uluhiyah. Kemudian yang kedua, fi'lul asbab, yaitu melakukan sebab. Ya, nggak mungkin tawakal itu sempurna kecuali dengan melakukan sebab. Ya. Nah, sudah kita katakan bahwasanya hanya orang gila saja yang mengatakan bahwasanya tawakal itu nggak perlu melaksanakan sebab. Karena harus, ya. Ketika tawakal tidak disertai dengan melakukan sebab, maka ia ajzun, yaitu apa? Kelemahan, bukan tawakal, bukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yaitu bersandarnya hati kepada Allah. Ya, bersandarnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tawakal adalah hakikatnya bersandarnya hati, kejujuran, bersandarnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin seorang itu mengaku bertawakal kalau dia tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terakhir kita bahas. Sekarang kita masuk yang keempat. Berprasangka baik kepada Allah. Berprasangka baik kepada Allah. Nah, ini penting ini. Gak akan mungkin seorang bisa bertawakal kepada Allah kecuali dia berhusnudzon kepada Allah. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah pernah sampaikan bahwasanya husnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin dilakukan oleh seorang hamba kecuali setelah dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mengenal Allah, maka dia nggak akan mampu untuk berprasangka baik kepada Allah, nggak akan mampu. Kalau dia nggak kenal siapa Allah Subhanahu wa taala, nggak kenal dengan kemahakuasaan Allah,
Gak kenal bahwasanya Allah yang memberikan rizki, menghidupkan, mematikan, yang maha berkuasa, yang maha perkasa, yang maha sempurna, yang maha indah. Gak akan mungkin seorang itu bisa berhusnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin. Sedangkan tawakal harus dengan apa? Husnudzon. Bagaimana kita berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gimana orang mau menyandarkan segala urusannya kepada zat yang justru dia nggak berprasangka baik kepadanya. Gimana? Ayolah Bapak azakumullah. Makanya kata para ulama, ya, semakin besar tingkat prasangka baik kita kepada Allah, maka semakin besar pula tawakal kita kepada Allah. Husnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya apa yang Allah lakukan itu baik, nggak ada yang buruk. Ayolah Bapak azakumullah. Allah sudah menakdirkan semuanya. Atau lihat, ayolah Bapak azakumullah, kisah Nabi Musa deh. Atau sebelum Nabi Musa, Nabi Ibrahim alaihissalam yang sudah kita bahas. Di mana apa? Di mana Nabi Ibrahim ketika sebelum dilemparkan ke api yang begitu besar, beliau mengucapkan apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong bagiku. Dan dialah sebaik-baik penolong. Lihat bagaimana menyerahkan urusan kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mau diadepin apa yang mau diadepin? Api yang besar, nyawanya melayang. Ayolah Bapak azakumullah. Dilemparin pakai alat pelempar. Bukan ditaruh, bukan diletakkan, dilemparin. Ayolah Bapak, ke api yang begitu besar. Tapi karena beliau husnudzon kepada Allah, berprasangka baik bahwasanya Allah tidak akan mungkin menyanyiakan hambanya. Allah maha perkasa, Allah maha kuat. Apa? Natijah hasil dari husnudzon beliau, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami katakan kepada api, hendaknya kamu jadi dingin dan selamat buat siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedikit pun gak membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar sama Fir'aun, ayolah Bapak azakumullah, dikejar dengan bala tentara yang lengkap. Nabi Musa sama kaumnya gak punya apa-apa, gak ada persenjataan, gak ada. Dikejar sampai akhirnya tiba di pinggiran Laut Merah. Bayangin, di belakang Fir'aun beserta bala tentaranya. Di depan laut, nggak ada kapal. Nggak ada kapal. Ayolah Bapak azakumullah. Apa kata pengikutnya Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel? Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Berkata Bani Israel kepada Nabi Musa, sungguh kami pasti akan ketangkep sama Fir'aun. Lihat. Husnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala kalla. Nabi Musa mengatakan apa? Enggak. Sekali-kali tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku ada Rabbku yang akan memberikan aku jalan keluar. Ini posisi gimana ya Allah Bapak azakumullah. Kalau kita manusia nih, biasa, yang imannya tipis. Kalau kayak begitu gimana tuh kita? Hah? Apa yang kita keluar? Pak, tolong Pak. Manusia yang keluar dari mulut kita. Ini Fir'aun dengan bala tentaranya, ya Allah Bapak azakumullah, depan laut udah gak ada jalan lari, gak ada udah. Mau berenang, mati tengah jalan. Laut Merah ya akhi. Tapi dengan keyakinan yang betul-betul yakin, husnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Apa natijahnya? Disuruh apa? Memukulkan tongkatnya ke air laut. Terbelah menjadi 12. Selamat. Fir'aun tenggelam semuanya. Ayolah Bapak azakumullah. Nanti bisa lihat. Apa dari husnudzon? Tawakal. Ini kan lagi tawakal nih mereka semua. Nabi Ibrahim bertawakal kepada Allah. Kemudian Nabi Musa pun
menyerahkan semua urusannya kepada Allah dengan apa? Dengan husnudzon yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nggak akan mungkin tawakal benar kalau kita nggak husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya apa yang Allah lakukan yang baik, pasti Allah sayang kepada hambanya. Allah itu maha berkuasa dan lain sebagainya. Sehingga kita tenang. Selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan syawahidnya banyak sekali. Ya, dari dalil ayat-ayat maupun hadis-hadis tentang bagaimana ya seorang itu harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya. Yang kelima. Beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ya, tawakal gak akan mungkin dilakukan kecuali kita beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Ini rukun iman yang keberapa ini? Rukun iman yang keberapa? 3 apa keempat? Hah? 1. 6. Iya. Ya, yang ke-6. Jangan sampai ini, jangan lupa nih anak tes satu deh nih rukun iman nih. Ya, ini rukun iman yang ke-6. Ya, rukun iman yang ke-6. Iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Enggak akan mungkin, ayolah, Bang. Enggak akan mungkin kita bisa bertawakal kepada Allah sampai kita betul-betul beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kita percaya bahwasanya apa? Segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, baik maupun buruk, itu semua sudah dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Tenang kita. Kita serahkan semua urusan kepada Allah. Apakah berhasil atau tidak, hasilnya itu Allah yang menentukan. Yalah Bapak azabmu, tenang kita. Makanya kan hadis yang sering kita bahas, hadis yang sering kita ucapkan, yaitu hadis Ibnu Abbas dalam hadis Arba'in nomor 19 dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, ya, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Ketahuilah bahwasanya apabila satu umat semuanya menginginkan memberikan kepadamu satu manfaat, maka niscaya tidak akan sampai kepada kita manfaat kecuali yang sudah Allah tuliskan buat kita. Iman kepada takdir. Walau ijtama'at ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Kalau seandainya mereka berkumpul semuanya untuk memberikan mudarat kepadamu, bahaya kepadamu, niscaya bahaya tersebut gak akan sampai kepada kita kecuali yang sudah Allah tuliskan buat kita. Tenang hati kita. Sehingga kita apa? Dengan mudah menyandarkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Yang banyak manusia apa? Berjatuhan di sini. Gak terima terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah katakan bahwasanya apa? Manusia itu diberikan kemampuan hatinya maupun akalnya untuk menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk memprotes atau mengkritik keputusan Allah. Dalilnya apa? Dalam surat Al-Baqarah, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Telah diwajibkan atas kalian berperang. Dan itu sulit buat kalian. Itu enggak mengenakan buat kalian. Bisa jadi apa-apa yang kalian benci itu baik buat kalian. Bisa jadi apa yang kalian suka, yang kalian senang, itu buruk buat kalian. Apa kemudian Allah tutup ayat itu dengan apa? Wallahu ya'lamu. Allah yang maha tahu dan kalian enggak tahu. Sehingga sebenarnya akal kita, hati kita itu diberikan kemampuan sama Allah untuk apa? Menerima semua perbuatan Allah. Baik maupun buruk menurut kacamata kita. Bukan untuk protes, kenapa ya Allah? Kenapa saya ya Allah? Bukan sipolan ya Allah.
Kenapa dia orang yang soleh kena musibah? Kenapa enggak yang maksiat itu ya Allah? Oh bukan, itu bukan ranah kita. Ranah kita bagaimana Pak? Kita beriman dan menerima segala apa yang Allah lakukan buat kita. Tentukan buat kita. Iman kepada takdir yang baik dan buruk. Yang keenam, tawakal nggak akan bisa dilakukan kecuali setelah seorang hamba mengetahui. Hendaknya seorang hamba mengetahui bahwasannya rizkinya tidak akan dimakan oleh orang lain. Hendaknya seorang hamba mengetahui bahwa rizkinya tidak akan dimakan oleh orang lain. Ini penting ini. Ayolah Bapak, azakumullah. Ya. Ini penting ini, jadi prinsip buat kita. Bahwa rizki kita itu nggak akan dimakan sama orang lain. Rizki kita nggak akan pernah ketukar. Nggak akan. Ayolah Bapak, azakumullah. Mau dagangannya sama, mau sampingan, rizki nggak bakal ketukar. Dia akan mencari jalannya sendiri, sama seperti kematian. Yakin itu. Ayolah Bapak, azakumullah. Kalau kita yakin, maka kita akan apa? Tawakal mudah, kita nggak akan hasad, dengki sama orang. Ini sekarang kan enggak. Udah ngaji, ikhwan, tapi sama-sama dagang. Itemnya sama. Ya, yang didagangkan sama. Waduh, yang si Fulan laku. Waduh, nggak benar nih. Ya, kesel dia. Nggak seneng. Lihat dagangan saudaranya itu laku, nggak seneng dia. Padahal udah ngaji. Itu. Ada penuntut ilmu juga sama-sama belajar, sama-sama sekelas. Nggak seneng kalau seandainya dia apa? Lebih paham, lebih gede nilainya. Ya akhi, rizki nggak pernah ketukar ya akhi. Dia akan mencari jalannya meskipun kita pasang tameng buat diri kita, benteng yang kokoh untuk mencegah rizki itu masuk ke dalam diri kita. Nggak akan, dia pasti akan cari jalannya sampai kepada kita. Sama seperti kematian. Seorang nggak bisa lari dari rizkinya, sama seperti seorang itu nggak bisa lari dari ajalnya. Kalau kayak gini tenang gitu. Tugas kita sebagai seorang hamba usaha jalankan sebab, serahkan hasilnya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tenang hati kita. Mau dagangan teman kita laku, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberkahi dagangan. Enak kok begitu. Persaudaraan muslim seperti itu. Lihat temannya lebih sukses, masya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan daganganmu ini membantu kaum muslimin, hasilnya bisa kamu sumbangkan, infakkan, masya Allah, sudah. Dukung. Keberkahan. Oh kita kan enggak. Ya, bagaimana yang sudah kita bahas dalam kitab Riyadhus Shalihin juga. Ya kan? Ada seorang pedagang. Ya. Ngomong ini, saya modalnya sekian, saya nggak mungkin jual kurang dari harga modal. Tapi kalau kamu mau murah tuh, tetangga saya jual lebih murah dari saya. Silahkan kamu beli di sana. Enak gak jualan begitu? Masya Allah, enak banget kalau begini. Kalau semua pedagang kayak begini, masya Allah, nikmat benar. Gitu. Kalau kita kan enggak, jangan beli di sono, mahal. Udah, di sini anak-anak kualitas nomor 1 nih, udah. Sono palsu. Gitu. Ya. Itu yang terjadi pada sebagian kita. Kenapa nih nggak tawakal? Karena nggak punya keyakinan bahwa rizki itu nggak dimakan sama orang lain. Dia pikir dengan lakunya temannya dia itu makan rizkinya dia. Dia pikir dengan dengan temannya buka usaha yang sama itu akan mengganggu rizkinya dia, mengganggu pemasukannya dia. Berarti ada saingan dong. Oh nggak bisa, ya Allah, nggak seperti itu konsepnya. Konsep Allah beda sama manusia. Rizki itu sudah pasti akan mencari jalannya kepada Allah. Udah ditentukan sama Allah. Bikat bi rizkihi wa ajalihi wa syaqiyun au sa'idun. Kata Nabi SAW dalam hadis Al-Ba'in. Diriwayatkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ya, malaikat itu datang ketika kejanin, ketika berusia 4 bulan. Ngapain? Untuk menuliskan rizkinya, ajalnya, semuanya dituliskan. Inilah Bapak azakumullah. Nggak pernah keliru. Yakin, tenang. Sehingga kita mudah untuk
tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai sudah pembahasan kita yang ketiga. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang keempat. Yaitu buah atau hasil dari kita bertawakal kepada Allah. Buah atau hasil dari kita bertawakal kepada Allah. Kenapa kita bahas ini? Agar apa? Memotivasi kita untuk bertawakal. Kalau kita tahu buah hasil, efek positif dari tawakalnya kita, maka kita akan semakin semangat untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, hasil dan buah dari tawakal yaitu ketenangan jiwa dan hati. Ketenangan jiwa dan hati. Itu hasil yang pertama itu. Ya. Seorang mukmin ketika dia bertawakal kepada Allah, dia akan tenang hatinya, jiwanya. Enggak stres dia. Enggak juga diliputi dengan hasad. Enggak, tenang sudah. Karena dia telah menyerahkan urusannya kepada Zat yang Maha Kuasa, yang Maha mampu melakukan segala sesuatu, yang Maha sempurna, yang Maha mengerti maslahat dan mafsadat kita. Yang sayang kepada kita lebih dari diri kita sendiri kepada diri kita. Ayolah Bapak, tenang hati. Makanya lihat Nabi Ibrahim, gak ada daging, gak ada. Ketika mau dilemparkan ke dalam api, tenang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi Musa, aduh gimana ya? Gimana kalau kita gimana? Dibilang sama, ini ada pasukan, udah mau ngeringkus kita. Bingung. Nabi Musa enggak. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tenang hatinya. Gak ada sedikit pun stres, galau, gundah, sedih, gak ada. Karena dia telah menyerahkan urusannya kepada Zat yang Maha Kuat, yang Maha Berkuasa, yang Maha Sempurna dan Maha Indah. Ayolah Bapak, azakumullah. Ya, ini yang paling pertama, positif. Ya, efek positif yang kita dapatkan ketika kita bertawakal. Berbeda kalau seandainya kita sandarkan urusan kepada siapa? Manusia yang lemah sama seperti kita. Hamba yang lemah, yang gak punya manfaat, gak bisa memberikan mudorot, ya, gak punya surga, gak punya neraka, gak punya kekuatan apa-apa. Sama-sama miskin. Ayolah Bapak, azakumullah. Terhadap pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Makanya ketika kita bertawakal kepada Allah dengan sempurna, maka kita akan tenang. Yang kedua, tawakal merupakan sebab yang paling kuat. Tawakal merupakan sebab yang paling kuat dalam memperoleh manfaat atau menolak bahaya. Dalam memperoleh manfaat atau menolak bahaya. Tawakal merupakan sebab yang paling kuat dalam memperoleh manfaat dan menolak bahaya. Contohnya apa? Contohnya tadi, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika dia bertawakal kepada Allah, maka dapat maslahat, dapat manfaat. Yaitu selamatnya dari api. Nabi Musa tadi, ya, selamat dari kejaran Fir'aun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Ghazwatu Hamra'il Asad yang berkali-kali kita jelaskan. Nabi kan mengatakan Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ketika seorang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasannya orang-orang kafir Quraisy telah berkumpul bersatu padu untuk menghancurkan engkau dan kawan-kawanmu agar engkau takut kepada mereka. Tapi Nabi mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi dan para sahabat mengatakan cukuplah Allah
sebagai penolong kami dan Allah lah sebaik-baik penolong. Apa kemudian setelahnya? Dan surat Al-Imran yang sama dengan bab sebelumnya. Ya. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah. Akhirnya mereka pun kembali ke kota Madinah dengan apa? Membawa nikmat dan karunia yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak terjadi peperangan. Kita sudah katakan. Ghazwatul Hamra'il Asad itu terjadi sehari setelah perang. Antum bisa bayangin itu. Berkali-kali saya ucapkan juga. Antum bisa bayangin luka masih merah, luka masih basah, darah masih bercucuran. Tapi enggak surut para sahabat untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita, ya Allah, uzur dong. Ini luka, ya Allah. Gede nih. Jalan masih ngesot. Oh enggak ada. Itu di kamus sahabat enggak ada. Nabi mengatakan besok kita keluar. Iya, siap. Keluar. Itulah sahabat. Pilihan. Ya, manusia pilihan. Ayolah Bapak, jazakumullah. Keluar pulang tanpa ada peperangan sama sekali, mendapatkan kenikmatan yang lebih banyak dari Allah Subhanahu wa taala dan juga pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika apa? Ketika mereka bertawakal, menyerahkan urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tawakal akan mewariskan cinta Allah kepada hambanya. Tawakal akan mewariskan cinta Allah kepada hambanya. Ini penting ini. Karena kita sudah bahas babnya. Ya, sudah bahas babnya di bab sebelumnya. 2 bab sebelum ini. Itu bab tentang cinta, bab 31. Bab qaulillahi ta'ala wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Bab firman Allah Subhanahu wa taala, dan antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah yang mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana cintanya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah bahas itu, ya, dalam 7 atau 8 pertemuan. Tentang masalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah katakan bahwasanya apa? Yang paling penting bagaimana kita dicinta sama Allah. Kalau klaim orang saya cinta sama Allah, semua mudah. Semua mudah, semua bisa. Tapi yang paling penting bagaimana kita dicintai sama siapa? Sama Allah. Di antara cara agar Allah mencintai kita yaitu dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah surat Ali Imran ayat 159, tuh lihat. Ali Imran ayat 159. Tadi kita Ali Imran, ya masih dalam Ali Imran juga. 159. Ya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apabila engkau sudah bertekad kuat, maka hendaknya engkau bertawakal kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bertawakal. Ya. Di antara, ya, perbuatan yang menghadirkan cinta Allah, yang membawa cinta Allah kepada kita, yaitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, tawakal akan mewariskan kekuatan hati. Tawakal akan mewariskan kekuatan hati. Keberaniannya dan keteguhannya. Tawakal akan mewariskan kekuatan hati, keberaniannya dan keteguhannya. Ya, ketika kita bertawakal kepada Allah, kita akan menjadi pribadi yang berani. Hati kita kuat, nggak lemah, nggak letoy. Inilah Bapak azakumullah. Nggak gampang sedih, nggak gampang galau.
Gak gampang takutan sama orang. Teguh. Untuk melihat dalilnya dalam surat Yunus. Yunus ayat 71. Bercerita tentang Nabi Nuh alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watlu 'alaihim naba'a Nuhin idh qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura 'alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah fa'ala Allahi tawakkaltu fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum thumma la yakun amrukum 'alaikum ghummatan thumma qdu ilayya wa la tunzirun." Fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajrin in ajriya illa 'ala Allah wa umirtu an akuna minal muslimin fakadzabuhu fanajjaynahu wa man ma'ahu fil fulki waja'alnahum khalaifa wa aghraqna alladhina kadzabu bi ayatina fanzur kaifa kana 'aqibatul munzirin. Antum lihat bagus sekali. Ya. Ini kebetulan syahrul Ramadan ini. Bulan Ramadan, bulannya Al-Quran. Bacakanlah kepada mereka tentang kabar Nabi Nuh alaihi salam ketika ia berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, jika terasa berat bagi kalian keberadaanku di tengah-tengah kalian, jika terasa berat bagi kalian nasihat-nasihat dan peringatan-peringatanku kepada kalian tentang ayat-ayat Allah, maka kepada Allah lah aku hanya bertawakal. Silahkan kalian kumpulkan sekutu-sekutu kalian untuk menindak dan membunuh aku. Kemudian jangan sekali-kali kalian sembunyikan rencana kalian itu untuk mencelakakan aku." Lihat ini, Nabi Nuh alaihissalam ngomong ke siapa? Kepada kaumnya. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Nuh tidak ada yang beriman kepadanya kecuali sedikit. Ayolah bab, sendirian lawan apa? Berpuluhan, ratusan, bahkan ribuan orang. Kalau kalian nggak demen sama ini kan aslinya begitu. Ya. Ngerasa berat aku tuh tinggal sama kalian. Ngerasa berat dengan apa? Dengan untayan-untayan nasihat, peringatan-peringatan Allah kepada kalian. Maka aku bertawakal hanya kepada Allah saja. Kumpulkan semua rencana jahat kalian bersama sekutu-sekutu kalian. Dan jangan kalian rahasiakan, kasih tahu sama saya. Allahu Akbar. Lihat bagaimana Pak? Asal dari tawakal berani Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Thumma la yakun alaikum amrukum alaikum ghummatan. Tsumaqdu ilayya wala tunzirun. Kemudian timpakan kepadaku rencana kalian itu. Celakakan aku. Jangan kalian tunda-tunda lagi. Sekarang. Ayolah Bapak azakumullah. Asal dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kemudian? Fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajrin. Kalau seandainya kalian berpaling dari peringatan-peringatanku, maka ketahuilah aku tidak sedikit pun minta ganjaran kepada kalian. Minta upah dari kalian. In ajriya illa 'ala Allah. Karena sesungguhnya upahku, ganjaranku, pahalaku hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku diperintah untuk menjadi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kemudian akibatnya? Setelah tantangan tadi yang dihasilkan dari tawakal yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, fakadzabuhu. Kemudian mereka mendustakan siapa? Nabi Nuh alaihissalam. 950 tahun bayangin dakwah. Didustakan Nabi Nuh alaihissalam. Fanajjaynahu wa man ma'ahu fil fulki. Kemudian kami selamatkan Nabi Nuh dan juga orang-orang yang beriman bersamanya di sebuah kapal yang besar. Waja'alnahum khalaifa, dan kami jadikan mereka sebagai orang-orang yang apa? Yang tinggal setelah binasanya kaum tersebut. Wa aghraqna alladhina kadzdzabu bi ayatina
dan kami tenggelamkan semua orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Fanzur kaifa kana aqibatul munzirin. Maka lihatlah bagaimana akibat hasil akhir dari apa? Dari orang-orang yang diberikan peringatan tapi mereka tidak mau ingat. Ya. Asyahid di sini apa? Tadi tantangan siapa Nabi? Nabi Nuh alaihi salam kepada siapa? Kepada kaumnya. Yang lain lagi berkaitan juga dengan Nabi Hud alaihi salam di surat Hud. Setelahnya itu habis Yunus Hud. Ayat 54 sampai 56. Atau kita baca dari 53. Ya, kita baca dari 53. Dikatakan oleh kaumnya Nabi Hud. Kaumnya Nabi Hud siapa ini? Kaumnya Nabi Hud. Kaumnya Nabi Hud. Ad, ya. Samud apa Ad? Ad, ya. Kaum Ad yang dikatakan bahwasanya mereka itu apa? Kuat-kuat. Mereka pahat gunung-gunung menjadi rumah. Bayangin, gunung jadiin rumah, dipahat pakai tangan mereka. Gitu. Ini kaum Ad. Antum lihat, ya. Qalu yahudu ma ji'tana bibayyinatin wa ma nahnu bitariki alihatina an qaulika wa ma nahnu laka bimu'minin. Berkata kaumnya Nabi Hud, itu kaum Ad, wahai Hud, apa yang engkau datangkan kepada kami, atau artinya engkau tidak satu pun mendatangkan kepada kami dengan satu bukti yang nyata, yang benar. Bayangin tuh, Nabi Hud dikatakan seperti itu. Udah dakwah nih, dikatakan apa mereka apa? Engkau sama sekali nggak membawakan bukti kepada kami. Engkau sama sekali nggak membawakan kebenaran kepada kami. Bayangin tuh. Wa ma nahnu bitariki alihatina an qaulika. Dan kami sedikit pun tidak akan meninggalkan Tuhan-Tuhan yang kami sembah cuman gara-gara nasihat engkau. Wa ma nahnu laka bimu'minin, dan kami sedikit pun tidak akan beriman kepadamu. Ayolah Bapak, langsung lihat tuh. Inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Sesungguhnya kami ini hanya menyangka engkau ini terkena penyakit gila yang dikenakan oleh Tuhan-Tuhan kami. Jadi karena saking murkanya Tuhan-Tuhan kami kepada engkau nih, sampai engkau ini diberikan penyakit gila kepada engkau. Apa kemudian kata Nabi Hud alaihissalam? Qala inni ushhidullaha washhadu anni bari'um mimma tusyrikun. Hud pun berkata, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah oleh kalian bahwasannya sungguh aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan selain Allah, min dunihi. Fakiduni jami'an thumma la tuntirun. Maka buatlah kalian tipu daya untuk mencelakakan aku, dan jangan kalian tunda-tunda. Buatlah oleh kalian tipu daya untuk mencelakakan aku, jangan ditunda sedikit pun, cepat. Itu kata Nabi Hud. Ya, ini apa kemudian apa? Nabi Hud, inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Rabbku dan juga Rabb kalian. Ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha. Inna rabbi 'ala siratim mustaqim. Tidak ada satu makhluk pun melainkan Allah memegang ubun-ubunnya, dan sungguh Rabbku berada di jalan yang lurus. Fa in tawallau faqad ablagtukum ma ursiltu bihi ilaikum. Kalau seandainya kalian berpaling wahai kaum Ad, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepada kalian apa yang Allah utus aku dengannya kepada kalian. Wa yastakhlifu rabbi qauman ghairakum, dan niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengganti kalian dengan generasi berikutnya. Wala tadurrunahu bisyai'a wala tadurrunahu syai'a, dan kalian gak akan mungkin memberikan mudarat dan bahaya kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Inna rabbi ala kulli syai'in hafiz. Dan sungguh
Allah Maha menjaga segala sesuatu. Kemudian apa hasilnya? Walamma jaa amruna najjayna hudan walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa najjaynahum min azabin ghalidh. Dan kami pun ketika datang azab kami kepada kaumnya Nabi Hud alaihissalam, kami selamatkan Nabi Hud dan juga orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat dari kami, dan kami selamatkan mereka dari azab yang begitu pedih. Ya. Syahid di sini apa? Lihat bagaimana tantangan Nabi Hud alaihissalam kepada siapa? Kepada kaumnya. Kekuatan hati, keberanian hati, keteguhan hati. Berikutnya yang kelima. Tawakal akan mewariskan kesabaran. Tawakal akan mewariskan kesabaran. Untuk melihat lagi dalam surat An-Nahl. Dalam surat An-Nahl, atau lebih dikenal dengan nama surat Ni'mat, Suratun Ni'am. Ya, surat nikmat-nikmat. Kalau antum baca ya An-Nahl itu isinya nikmat Allah kepada kita. Ya. An-Nahl ayat 41 sampai 42. Tawakal akan mewariskan kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wa la ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun alladzina sabaru wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Dan sungguh orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala setelah mereka dianiaya, maka kami akan berikan tempat yang baik di dunia buat mereka. Dan ganjaran akhirat itu lebih besar kalau seandainya mereka mengetahui, yaitu bagi orang-orang yang sabar dan bertawakal kepada Allah. Allah seringkali mengikat kesabaran dengan tawakal dalam beberapa ayat, termasuk di sini. Ya. Untuk menunjukkan bahwasannya apa? Tawakal akan menghasilkan kesabaran. Karena ketika dia menyerahkan segala urusannya kepada Allah, apapun hasilnya, dia nggak akan protes. Dia akan sabar. Karena itulah kewajiban seorang hamba. Ya. Ketika ditimpa sesuatu yang tidak mengenakan, hasilnya tidak sesuai dengan prediksinya dia, maka apa? Maka dia sabar. Kayak itu. Nah ya, orang yang bertawakal, dia akan apa? Akan sabar dalam menghadapi berbagai macam cobaan. Yang keenam, tawakal akan mewariskan kemenangan. Tawakal akan mewariskan kemenangan. Untuk melihat dalam surat Ali Imran, tawakal akan mewariskan kemenangan. Ali Imran ayat 160. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum wa iyakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Jika Allah menolong kalian, maka kalian tidak akan dapat dikalahkan. Dan jika Allah mengalahkan kalian, menghinakan kalian, siapa yang mampu menolong kalian setelah datangnya kehinaan dari Allah? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hendaknya bertawakal kepada Allah orang-orang yang bertawakal. Ya. Bagaimana tawakal di sini apa? Sebagai sebab ya diakhiri ketika Allah menjelaskan tentang apa? Tentang pertolongan dari Allah,
kemenangan dari Allah, maka apa? Maka Allah akhiri dengan apa? Hendaknya kalian bertawakal kepada Allah. Dalam surat Al-Maidah berikutnya, ayat 23, berkaitan dengan Bani Israel ini, kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Ketika mereka ingin apa? Memasuki Baitul Maqdis, ingin menaklukkan Baitul Maqdis. Ya, kalau antum lihat itu, ya, dalam ayat 20, ayat 21, nanti antum baca lagi aja sendiri di rumah ya. Yang saya akan baca 23-nya. Qala rajulani minal ladzina yakhafun an'amallahu 'alaihim adkhulu 'alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Berkata dua orang yang mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan nikmat kepada mereka berdua. Mereka berkata, hendaknya kalian memasuki pintu gerbang kota Baitul Maqdis. Apabila kalian telah memasukinya, sungguh kalian pasti akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Allah lah kalian hendaknya bertawakal jika kalian beriman. Kata para mufassirin mengatakan bahwasanya apa? Seakan-akan orang ini mengatakan hendaknya kalian apa? Bertawakal kepada Allah dalam apa? Dalam memasuki gerbang Baitul Maqdis. Yang dengan itu niscaya Allah akan berikan kepada kalian kemenangan. Cuman sayangnya ya, apa yang terjadi? Mereka mengatakan kepada Nabi Musa, qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abada madamu fiha. Wahai Nabi Musa, kami gak akan masuk ke kota Baitul Maqdis selama penjahat-penjahat itu masih ada di sana. Apa kemudian mereka mengatakan? Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Nabi Musa, hendaknya kamu pergi sana sendirian bersama Rabbmu. Untuk apa? Untuk memerangi musuh-musuh. Kita di sini oncang-oncang kaki duduk manis. Allahu Akbar. Antum lihat. Makanya kan ketika perang Badar, ketika perang Badar, ya, Nabi kan ingin mendengarkan suara-suaranya sahabat yang mendukung Nabi Muhammad SAW. Nah, di antara yang dikatakan oleh Sa'ad bin Mu'adz, ya, untuk memberikan semangat kepada Nabi Muhammad, kan muhajirin dulu ngomong, pokoknya kami bela engkau, muhajirin lagi muhajirin. Ayo, apalagi? Nabi sudah cukup, semua sudah kasih dukungan, enggak. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz sadar, apakah engkau menginginkan suara dari Ansor, wahai Nabi? Iya, kata Nabi. Akhirnya Ansor pun Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, wahai Nabi, kita enggak akan sama seperti Bani Israel yang mengatakan kepada Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Kami enggak akan berkata kepada engkau sebagaimana Bani Israel berkata kepada Musa, hendaknya engkau pergi bersama Rabbmu untuk berperang. Kami sini duduk oncang-oncang kaki. Tidak. Tapi kami berkata hendaknya engkau pergi dan kami dukung engkau. Akhirnya Nabi pun senang. Semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Intinya apa? Tawakal akan membawa kepada kemenangan. Saya pikir cukup sampai di sini. Bermanfaat untuk diri saya. Masih banyak ya, nanti kita akan lanjutkan pertemuan yang akan datang insyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaihi.